Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam. Bapak yang mewakili gubernur, Propelnya gubernur yang telah meninggalkan area seperti ini, walaupun dia sudah meninggalkan, tapi pengaruh politik dan kehadiran beliau tetap masih ada menyertai kita, yang sangat saya hormati. Demikian juga para Romo Pandito, Romo Dukun yang Romo Suci, para pinandita yang saya sucikan, para pimpinan organisasi keagamaan lintas agama yang saya muliakan, Ketua Parisade Provinsi Jawa Timur Pak Rakyat, demikian juga pimpinan umat Hindu sekabupaten Provinsi Jawa Timur yang ada di beberapa kabupaten juga saya hormati. Saudara-saudara yang berbahagia, piye kabare? Jarek sadulur. Ya mungkin sudah mengenal saya lewat YouTube, terutama yang menggandrungi saya ibu-ibu paling suka selfie dengan saya. Malam hari ini saya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa karena saya diundang kembali ke bumi Jawa Timur, bumi yang melahirkan satu monumental tentang moderasi beragama di abad ke-15, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus berbangga sekali. Dan kalau saya sendiri juga telusuri riwayat orang Bali itu mengalami periodisasi, migran dari Bali sesungguhnya datang dari Jawa. Harus saya akui, karena dijelaskan di dalam teks Nagara Agama, tang Nusantara Jawa kelawan Bali isacara. Sesungguhnya Pulau Jawa dan Pulau Bali satu tradisi, maka mestinya tidak ada lagi pembatas antara Jawa dan Bali. Kita adalah satu kesatuan. Bahkan kami selaku orang Bali sering disinggung, leluhur kami ada di Solo, mohon maaf, mbahmu dari Solo ya gitu loh. Nyanyian ngurin dadong japaka uli Solo, itu sering gitu. Kebetulan kami sebagai salah satu warga besar di Bali, kami punya leluhur juga di Karanganyar, itu di Solo, jadi Pamekasan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia dan yang saya sangat cintai, tema Dharma Santi, Hari Raya Nyepi atau Hari Suci Nyepi paling tepatnya, bukan Hari Raya, karena Raya itu lebih banyak kontestasinya, sementara Hari Suci adalah kontemplasinya. Karena di dalam ajaran agama Hindu itu kita memiliki dua jalan, jalan ke dalam dan jalan keluar. Dalam bahasa kampus disebut ke dalam adalah esoterik atau dharma kalpasan atau disebut atmalingga dalam teks-teks naskah-naskah Siwa Siddhanta. Kemudian jalan keluar disebut eksoterik yang disebut dharma kaburipan atau dharma prawarti. Kalau yang ke dalam dharma niwurti atau niwurti. Di dalam pelaksanaan kedua ini harus dilakukan secara sinergi. Maka oleh sebab itu di dalam Hindu kita dihadapkan pada dua hari yang harus dilaksanakan, Hari Raya dan Hari Suci. Hari Raya lebih bersifat festival dan pesta, sementara Hari Suci lebih banyak bersifat kontemplasi, renungan yang bersifat ke dalam. Saudara kita dari Jawa ketika bicara ke dalam menanyakan sang diri Hu Hem Hai atau Sopo Siro Ingsun, itu yang penting. Nah Bapak Ibu sekalian, temanya sebenarnya adalah sangat berat sekali. Namun mungkin banyak sudah mendengar, mengenal, tapi belum memahami secara utuh apa sih sebenarnya Satchit Ananda itu. Bagaimana saudara? Sudah banyak yang tahu artinya?
Baiklah, saya berikan satu pengetahuan bagaimana kita bisa mengamalkan atau melembagakan slogan atau pernyataan itu kalau kita belum tahu. Karena dalam proses pelembagaan setidaknya ada 4 hal yang harus kita pegang. Jadi satu, harus diketahui, harus diakui, harus dihargai, dan harus ditaati. Ini penting sekali. Nah, kalau kita lihat dari arti kamus, Satchit Ananda, Sat artinya kebenaran, keabsolutan, kemutlakan. Ya, Chit knowledge, penuh dengan pengetahuan. Ananda penuh dengan kebahagiaan, atau full of bliss. Jadi kita diajak apa? Berada pada kebenaran, penuh pengetahuan, dan penuh kebahagiaan. Secara terminologi, Satchit Ananda adalah pencapaian seseorang yang sudah pada tingkat tertinggi di dalam yoga, dan lebih dilengkapi dengan satu kata lagi, istilah Satchit Ananda Swarupa. Swarupa atau nama wujud. Nah, dalam arti terminologi, Satchit Ananda adalah julukan atau Abhiseka Brahman Hidayang Widiwasa, ya, sebagai sebuah realitas yang bersifat mutlak atau absolut, tak terlukiskan, tak terpikirkan. Dia merupakan supreme being yang dengan kekuasaannya dalam bahasa kampus disebut dengan kausalitas. Semua berasal darinya. Kausa, efisien, berproses di dalamnya, dan kausa finalis, sumber dari semua kembali yang ada ini. Dalam bahasa Jawa, sangkan paraning du mati. Ini penting, saudara. Maka oleh sebab itu, pelaksanaan agama melalui 2 hari yang harus dilaksanakan, hari raya dan hari suci. Hari raya bisa kita lihat ada pesta-pesta galungan dengan rangkaiannya, sudah ada pesta. Kemudian hari suci kita temukan pada berate-berate yang diterapkan, itu pantangan-pantangan yang harus dilaksanakan. Misalnya yang nyepi, kemudian Siwaratri. Bagaimana ajarannya harus bersifat ke dalam. Sama halnya di dalam Buddha juga demikian. Di dalam Buddha Hinayana lebih bersifat ke dalam, maka Mahayana bersifat keluar. Bahasa Bali disebut jago jeruk. Tapi orang sering bangga jadi jeruk, tapi tidak siap jadi jago. Padahal jago itu hadir untuk menjaga jeruk, tapi jangan makan yang di jago, makanlah yang di jeruk. Ibaratkan kulit hadir untuk menjaga isi, tetapi ketika isi matang, kulit itu adalah sarana untuk mengantarkan orang bisa menikmati isi. Maka marilah kita beragama tidak berhenti di kulit, marilah masuk ke isinya, karena hanya bukan sepatu yang tahu kualitas dan jenis kulit. Siapa inti kita, isi kita, tattwa asih. Tapi sering diartikan bahwa saya adalah kamu. Arti sebenarnya tattwa asyitat artinya itu sama pada dengan saya. Tattwa tua engkau asih adalah kamu. Menjadi tattwa, menjadi deadness tentang keituan. Karena memang keberadaan Tuhan itu bersifat absolut, tidak akan bisa kita berikan sebutan atau abhiseka yang pas karena kemutlakan beliau. Maka Chandogya Upanishad mengatakan siapakah Brahman itu? Neti-neti, karena dia bukan dalam jangkauan pikiran manusia, dia berada pada beyond belief, supreme being yang paling tinggi. Namun dalam kepentingan bakti dan karma kita turunkan beliau di level per
personal God yang disebut Sada Siwa. Inilah yang kita jadikan objek di dalam setiap pemujaan kita, adanya para dewa ini. Para dewa pun sesungguhnya tidak kekal. Nanti ketika Maha Pralaya, tugas para dewa habis, dia akan bersatu kembali Brahman Atman Aitya atau Atman Brahman Aitya. Kita kembali kepadanya. Itu pada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Hari Raya Nyepi ini sangat relevan sebenarnya dengan tema, tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena sesungguhnya subjek Ananda pada conditioning kemanusiaan itu harus melalui sebuah proses. Tidak hadir begitu saja. Kalau boleh saya sampaikan, sesungguhnya subjek Ananda adalah sebuah output dari sebuah proses. Subjek Ananda adalah kualitas, dalam filsafat adalah aksiologi, bagaimana manusia mengupgrade dirinya untuk menjadi manusia Tuhan. Ya, manusia Tuhan. Bahasa saya divine man. Maka dengan demikian dia harus mengkontrol dirinya, mengkontrol mentalnya, mindnya, mengkontrol spiritualnya. Karena kita sebagai manusia, sebagai manusia yang memiliki pikiran diadopsi menjadi bahasa Inggris, menjadi man, adalah komposisi dari 3 komponen. Apa itu? Maya, Atma, Nirwana. Tapi kita suka bermain di dunia maya, apalagi ketemu artis yang namanya Maya. Apa itu Fata Morgana? Dia ketidakkekalan kalau kita kembali pada Advaita Vedanta. Tapi sering ini menyesatkan. Tapi bukan berarti kita antipati dengan maya. Apa yang maya pada diri kita? Badan kita, pikiran kita. Di dalam tek-tek tatwa kita yang merupakan warisan dari Merapi Merbabu dari Jawa Tengah itu. Siapa itu maya? Itu dalam teori disebut Maya Sira Tatwa, filosofi tentang maya. Itu alam pikiran yang disebut cita, budi manahamkara. Kemudian ada yang disebut dengan Panca Mahabhuta, ini yang berasal dari Panca Tanmatra. Maka oleh sebab itu untuk mewujud sampai output terjadi subjek Ananda Swarupa di dalam ajaran Siwa Siddhanta, apa yang disebut dengan Sakala Niskala Tattva. Dalam proses kita berada di Sada Siwa Tattva, maka pertama yang harus dibangun adalah membangun kesadaran sang diri. Consciousness, bukan unconsciousness, jadi consciousness, kesadaran. Di dalam bahasa agama kita disebut dengan tatwa. Dalam bahasa saudara-saudara kita dalam bahasa Jawa disebut tutur. Apa itu tutur? Tut dan ur. Ur artinya udah yang di atas, tut artinya ikuti. Maka ada bahasa tut uri handa yani. Tut ikuti yang bersifat di atas, tut ikuti ur yang di atas, urda. Maka ketika manusia melakukan tutur tatwa pada dirinya, ada proses sublimasi, ada proses transendensi pada dirinya itu. Ya. Karena kita sadari bersama, mengapa kita harus naik, mengapa kita harus mensublimasi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih. Karena kita lahirnya semua turun, tidak ada yang lahir naik. Walaupun secara simbolik dikatakan bari yang lahir dari kepalanya Brahman dialah Brahmana, bagi yang lahir dari bahunya dia Ksatria, bagi yang lahir dari perut Brahman adalah Wesya, tapi lahir dari kaki adalah Sudra. Itu bahasa kias, saudara. Tidak ada alat reproduksi yang bisa berhubungan dengan kepala kita. Artinya orang yang lebih banyak berprofesi pada pikirannya dengan organ otaknya, jadilah dia Brahmana. Berhi meluap dan berkembang. Maka ide gagasan itu tidak pernah berhenti untuk melakukan pengembangan diri.
Maka dari itu saya baca buku Human Physiology dari seorang murid Mahesh Yogi yang bernama Profesor Nidar, mengatakan bahwa otak manusia identik dengan simbol Ganesha. Belelai itu harus adalah sumsum tulang belakang sebagai tangga naik dari Kundalini Yoga, Ida Pinggala Sumsuna, di mana tulang ekor ada saraf sakralis yang bernama Durga Dewi. Itulah Durga Dewi berstana pada tulang ekor paling ujung kita, sementara lubang dubur kita lah Rudra Dewa. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan transendensi, inilah proses titik balik kita kembali kepada asal muasal kita. Itu naik. Karena kita lahir turun. Maka ketika kita lahir turun, disitulah ada istilah Janmane Jayate Sudra Dwija Sangkaret Utyate. Begitu orang lahir dari rahim ibu, sudralah dia. Saya yakin semua ini dan sangat percaya semua orang lahir akan turun. Maka dalam bahasa orang Bali, sire sane turun dumadi, tidak ada yang bilang siapa sane naik munggah dumadi. Jadi kita hadir sebagai sosok manusia dengan gesek material kita sesungguhnya kelahiran sudra semua. Bahkan dikatakan samsara. Maka ketika kita lahirlah samsara yang diidentikan dengan punarbawa. Apa itu penderitaan? Dari samsara ini tambah satu huruf yang namanya kam, jadi samskara. Maka agar kita tidak samsara, mari lakukan samskara. Habis itu dengan sarira samskara, yang di Bali pelaksananya sering disebut dengan manusia yajna. Jadi kita lahir sudra. Tidak akan ada yang lahir di Griya Usada kemudian menjadi Brahman. Tidak akan ada yang lahir menjadi kesatria karena kita lahir di Puri Raharja. Lokus tidak menjadikan orang memiliki kualitas, tapi ada upaya untuk membangunnya. Maka itu kesadaran apa yang disebutkan, kalau saya menyitir dari pendapat Osho, seorang filosof India yang berkebangsaan di Amerika, tinggal di Amerika, saya bicaranya di Amerika saat ini, menyatakan bahwa ketika manusia lahir, proses hewani dimulai. Proses hewani dimulai. Mengapa? Karena ketika kita lahir, tidak satu pun di antara kita yang ingat, Bapak Ibu. Kita menegaskan begitu proses kelahiran terjadi, matra separsa konteas tusna suka dukada agama panetio nityam titiksa berata. Ketika terjadi persenyawaan antara spirit yang suci, yaitu Atman itu sendiri yang merupakan percikan dari Brahman, bersenyawa dengan matra, matter, material, menjadi pancetan matra, menjadi panca mahabhuta. Di sana ahamkara bermain yang disebut dengan menurut Samkhya, bahwa di situ pancetan matra hadir dari proses pertemuan apa yang disebut dengan tamasika dengan ahamkara butadi. Hewan kita semua. Maka itu wajib di samskara untuk menyucikan diri kita. Maka penyucian pada sarira samskara jauh lebih banyak daripada ritual-ritual lain. Ada 12 sarira samskara yang di Bali disebut manusayatnya. Tek kutiannya tegas mengatakan manusayatnya ngaranil pamarisuda sariranta mijil saking bagawasa muni ayah ibu terbiang karma angliakan putra mutama. Manusianya namanya adalah penyucian dirimu ketika lahir dari rahim ibumu. Maka kewajiban itu dilakukan oleh ayah atau orang tua dan ibu, ya, ayah dan ibu, orang tua dalam rangka mengupayakan anak yang utama. Angliakan putra mau tamu.
Saya kebetulan hari ini saya sudah pensiun persekutu Desember 22. Mahasiswa saya menyangka, Pak, saya tidak dilahirkan dari rahim mama, tapi saya dilahirkan dengan sesar. Berarti saya tidak saudara. Tapi ingat, kelahiran kita terjadi karena karma, karena nafsu. Tuhan pun di dalam menciptakan alam ini mengalami degradasi karena dia telah dimasuki oleh guna. Triguna Sakti Sang Yang Widi. Makanya Tuhan yang telah mengalami degradasi kita personalkan, kita puja beliau, disebut dengan Saguna Brahman yang berada di Sadasiwa. Maka kesannya secara eksplisit kita banyak memuja para dewa. Diklaim oleh saudara-saudara kita yang lain, agama-agama sahabat, bahwa umat Hindu memuja banyak Tuhan. Itu hanya sifatnya sama dengan saudara di Muslim. Asma'ul Husna itu julukan beliau dengan fungsinya masing-masing. Sesungguhnya beliau satu, aneka di dalam abhiseka, eka di dalam zatnya. Maka dalam teks Siwasiddhanta, eka tua, aneka tua, swalaksana bertaraf. Ini yang penting saudara sekalian, untuk mempertahankan pemertahanan modal keberagaman kita selaku orang Hindu. Hindu adalah agama tertua. Aneh kan dia tidak up to date, sudah dulu dia jadi Betara yang guru kayak orang Bali. Agama Hindu adalah agama yang sejaman dengan agama Mesir kuno, Mesopotamia, Babilonia. Dan kita masih bertahan, bahkan kita tidak tahu jelas tahun berapa deklarasi tentang pendirian Hindu itu sendiri, walaupun istilah Hindu baru diberikan abad-abad pertengahan oleh saudara-saudara kita yang non-Hindu. Itu sebuah bangsa versi yang menyebut peradaban di lemah Indus. Di samping itu kita Nusantara juga memiliki kearifan lokal kita yang penting. Nah, situ Bapak Ibu sekalian, maka disinilah mengalami gradasi dari lahir sebagai hewan. Seiring dengan tumbuh badannya dan berkembang mentalnya, manusia mulai memilih, maka proses insani dimulai. Ketika dia hewani, dia adalah mutasya atau dana waktu. Ketika mulai menyadari dirinya sebagai manusia, di mana organ otaknya mulai berfungsi, manusia mulai memilih, saat itulah proses insani dimulai. Manawatwam. Jadi ada gradasi dari danawatwam menjadi manawatwam. Maka ajaran leluhur kita, tentu mungkin saudara di Jawa masih ingat, apa itu sedulur papat limo pancat. Di Bali disebut catur sana, dari kandepat buta menjadi kandepat rare, dari kandepat rare menjadi kandepat sari, tapi tidak berhenti di sari, menjadi kandepat timbul. Maka begitu manusia sebagai insani, dia bisa memilih, bertanggung jawablah dengan pilihan kita. Maka kita yang lahir di Hindu, kita harus bertanggung jawab dengan kelahiran ini untuk melanjutkan siklus atau orbit kehinduan kita. Tidak ada jalan lain. Terus bagaimana para dharmika? Ada Ibu Arinita di sini sering ketemu saya di Bali, tapi dalam urusan yang bukan macam-macam gitu. Kita agama tertua, agama yang mengayomi semua, agama orang tua, ayah, ibu. Next. Manusia tidak puas dengan memenuhi kebutuhan pikirannya, fisikisnya sebagai manusia. Dia menyadari ada satu hakikat yang memberikan zat hidup. Walaupun dia belum bernama agama di dalam sistem religi, kalau kita kembali, pasti kita kembali pada animisme, kita menggunakan teori Heben Taylor bahwa ada roh. Maka ketika ajaran tentang roh ini, kalau kita lihat di Heben Taylor, dia mengalami 3 hal. Roh yang bergerak, roh yang bisa distanakan, roh yang menempati pohon-pohon. Makanya di Bali kalau orang buat tapel, topeng itu pasti minta ngepel taruh, ada dewanya masing-masing. Terus kita gimana? Ada zat, walaupun banyak orang tidak percaya,
Saya tidak percaya adanya roh. Tapi peristiwa kematian dan peristiwa kelahiran itu menandakan ada zat yang tidak kelihatan, tapi memberikan kita kehidupan. Jangankan bicara tentang Tuhan, roh, melihat listrik pun kita tahu. Tapi tanda listrik kita ketahui ada ketika balon dicolokkan pada stop kontak, dia bisa menyala. Berarti ada listrik. Maka segala sesuatu yang tidak kita lihat berarti bukan tidak ada. Maka kesadaran ketika dia membangun bahwa dia adalah Tuhan Sat, Aham Brahma Asmi, Sat, itulah konsep realita dewani dimulai. Maka return kembali kesadaran Atma, naik konsep sublimasi di dalam ajaran Siwadisa disebut Atmalinga, atau dalam teori-teori metodologi disebut dengan induksi dari khusus ke umum, deduksi dari umum ke khusus. Inilah transendensi. Maka hari raya Nyepi dari Suci Niki mengajak kita untuk transendensi kembali pada jati diri kita. Secara personality dulu, manuhita. Jaga kita dahului dengan mulai pecarwan, dengan ngiring betara melasti ke segara. Terus di mana manusia membangun kesadaran Atman pada diri manusia? Mulai dari kita melakukan catur berada penyepian. Puncaknya penanggal pisang itu bisa sekedasnya. Apa itu? Satu prinsip yang tidak pernah dibahas secara total adalah amati geni. Geni apa yang dimaksud? Bukan menyalakan api nyata, tapi api kama. Saya sebut dengan kama agni. Karena kita semua Bapak Ibu sekalian, ketika kita lahir dengan fisikal kita ini, kita berasal dari api nafsu, yaitu api kama. Kama, kroda, loba adalah tiket password untuk menuju neraka. Triwidam neraka sedang dwaramna senam atmana kama kroda loba tasmat etam terayam teraja. Ada 3 pintu gerbang masuk neraka. Kama kroda loba. Maka Dewa Siwa pun kena panah dewa Kama Jaya Kamarate untuk lahirnya Ganesha. Di beliau mengalami degradasi. Tapi ingat, degradasi untuk melahirkan badan, di mana badan sebagai sarana untuk berkarma. Saya sering menyatakan mulai badan Atman bisa berkarma, melalui Atman badan ini bermakna. Maka badan bukanlah penjara, sehingga Atman menjadi narapidana. Mari jadikan badan ini istana, maka Atman menjadi narayana. Sama dengan ibu-ibu semua, adalah unsur perdana takwa. Dia adalah istana bagi bapak-bapaknya yang sudah berkeluarga. Makanya dia disebut istri. Atau tanya istri, istana suami, tempat raja istirahat. Tapi kalau ibu tidak siap jadi istana, mudah-mudahan bapak tidak mencari istana siap saji di luar. Saya guyon sedikit karena terlalu serius. Nah, di Moksa cepat Pak. Siapa saya tengok ke sini nanti. Kadang-kadang di rumah pun siap saja makin suka nyamil di luar. Mohon maaf bagi yang hobi. Ya. Tapi promosi neraka kama kroda loba justru itu lebih gencar saat ini Bapak Ibu. Makan neraka jauh lebih penuh daripada surga. Karena kan saya mendapat waktu yang panjang, saya akan ceritakan bagaimana promosi neraka itu, kalau boleh gitu loh. Boleh ya? Iya, nanti saya akan ceritakan itu. Kama kroda loba. Maka dengan demikian inilah gradasi kita, gradasi not degradasi, naik kita dari sifat binatang kita. Bagaimana kita mengolahnya, Bapak Ibu sekalian? Maka kita harus berkama. Maka yang pertama harus dilakukan adalah karma, kriya atau karma kriya sakti. Mari kita berkarma. Karma ni ewa di karaste mapalesu kadasa. Karena badan ini hadir. Niatam kuru karmatan. Yat nyato karmano nyatam logoyam karma bandanatat artam karma kontiam mukta sanga samacara. Jadi sebenarnya badan ini hadir, kelahiran ini hadir adalah untuk berkarma. Demikian juga untuk melakukan yatnya.
Maka menyadari hakikat ketuhanan yang paling puncak Bapak Ibu sekalian. Tapi orang kembali terlena. Maka kalau dia mampu, atmannya masih menjadi dewa, menjadi Brahman, badan apakah diperlukan? Masih tetap Bapak Ibu. Tapi badan sebagai apa? Istana Tuhan. Dehi dewalaya prokta sajiwa kewala siwa. Sesungguhnya badan inilah istana bagi para dewa. Sementara sajiwa kewala siwa, sesungguhnya jiwa yang memberikan hiduplah siwa itu sendiri. Maka oleh situ, kama agni ini mesti harus dikendalikan. Konsekuensinya apa? Mungkin akan ada yang membantah. Kita tidak bekerja, berarti kita mengingkari hukum karma. Tuhan saya tidak bekerja sehari sedetik, dunia ini akan hancur. Tapi kerja eksternal yang ditiadakan, kerja internal untuk merenung, untuk melakukan kontemplasi wajib dilakukan. Amati karya eksternal, amati lelungan eksternal, amati lelanguan eksternal. Mulai mengerap indria sampai akhirnya setelah kita melakukan catur berata itu kita ketemu namanya ngembak geni. Diawali dengan pemadaman api, sekarang kita membuka api. Api apa yang dimaksud? Apakah kembali kama agni? Tidak. Jenyana agni. Itulah full of knowledge, para widya, pengetahuan samyak jenyana. Sama dengan kondisi yang ada di Jawa Tengah kemarin juga saya sempat mengisi. Mulai dari Candi Pawon simbol api, mendut kasih sayang, naik di bumi Sambara, Borobudur, Bara, Baduur, sebagai Buddha, kesadaran consciousness. Maka ketika orang mencapai kesadaran, disitulah dia mencapai pelepasan. Apa itu perambanan, param brahma? Maka saya tidak sepaham mengatakan bahwa dua dinasti di Jawa itu adalah berdiametral polarisasi, justru dia saling melengkapi. Maka di Jawa Timur dibangun formatnya Siwa Buddha Tunggal, Ruane Kedatu Winus. Secara monumental, sastra artefak Jawa Tengah, sastra literasi Jawa Timur. Maka Jawa Timurlah sebenarnya proses perjalanan Jawa Tengah. Bicara Jawa Tengah, tengah daleming dodo herdaya, bangun kasih sayang, love all, cintai semua, universal love, not personal love. Inilah proses perjalanan pilgrim kita, hijrah kita. Maka nyepi kita diajak untuk melakukan hijrah, bukan hijrah secara eksternal, hijrah di dalam diri. Ibaratkan Lugda yang naik pohon karena ketakutan untuk dimangsa binatang buas. Kenaikan pada pohon, masuk ke hutan, bukanlah hutan yang disebut adalah hutan belantara pikiran kita. Naik ke masuk ke hutan, jalan marga satwa, jalan kebenaran. Binatang buaslah nafsu rendahan kita. Begadang ada sadar jangkrik. Banyak hal jadi nilai-nilai ini sampai. Baiklah, untuk menghibur agar tidak terlalu serius, saya akan bicara tentang promosi neraka Bapak Ibu. Barangkali ini bisa dijadikan acuan apakah anak promosi surga. Kalau tahun depan saya bisa diundang promosi surga, saya sampaikan sekarang promosi neraka. Dijelaskan ada sosok yang sudah mengalami mati suri, belum mati sungguhan. Kalau orang Bali kalau sudah mati suri sama dengan niwang begitu, ngulapin, karena dokter udah bilang hanya berserah sama Tuhan. Maka di Bali orang akan menanyakan kepada paranormal. Kegiatan ritual pasti banyak dilakukan. Nebusin di sana, nebusin di sini, itu tradisi di Bali itu. Entahlah di saudara kita di Jawa ada. Ternyata roh konon sudah diaturkan di Prajepati. Tapi kita tidak pernah melihat setting roh bagaimana perjalanan di alam sana. Ternyata roh menghadap Dewa Yama, Dewa Kematian, pengusaha Prajepati. Wahai Dewa Yama, kapankah hamba akan mati? Apa benar mati? Dilihat arsipnya.
kamu 3 hari lagi akan meninggal. Tanya sama Dewa Yama, ternyata terjadi dialog di sana, maka cerdaslah jadi Atman nantinya. Kalau saya mati nanti, Dewa Yama, apakah dapat surga apa neraka? Dilihat dulu, rekapitulasi, ternyata draw. Pahala karma baiknya sama dengan karma buruknya, sulit tempatnya. Akhirnya apa? Ternyata diberikan pilihan roh itu untuk memilih cerdas, mau surga apa neraka. Coba itu diajak berpikir juga di alam akhirat. Akhirnya tanya Dewa Yama, kamu pilih mana? Saya mau surga. Dewa Yama, kenapa kau pilih itu? Begitu kata orang di dunia, karena di surga itu memang tempat yang layak bagi yang melakukan karma kebajikan. Akhirnya Dewa Yama bilang, itu kenapa kamu itu omongan orang di Mayapada? Maksud Tuhan, maksud Dewa Yama, ya survei dulu lah. Artinya saya survei, iya kan matimu lagi 3 hari, kamu masih punya kesempatan lagi 2 hari, saya bilang. Ingat, mari besok kita kunjungi surga. Tuh, dikunjungilah surga Bapak Ibu. Ternyata lihat para kiai, semua pendeta di situ. Secara Islam, la ilaha illallah, om nama siwaya, tegang rosario. Suasananya dingin mencekam, dingin, damai memang. Tidak ada kegiatan yang terlalu mencolok, karena semua pada samadhi yang tentu. Bagaimana jadi kau pilih ini? Itu Dewa Yama, karena Dewa Yama sebagai guide-nya, tour leader. Kalau memang ini lebih baik Dewa Yama, saya akan pilih ini. Loh, mestinya kau survei ke neraka dulu, kan matimu lagi 2 hari. Kapan kita tanya? Esok, saya hantarkan. Maka password duduk ke surga apa? Surga apa? Kalingannya ikut 3 karya mahara surga, tape, yatnya, kerti itu password itu masuk surga. Terus esoknya diantar ke neraka, passwordnya apa? Triwidam neraka sedam doram nesenam atmana kama trodaloba. Cetek masuk, ternyata dugem di neraka. Para artis ada di situ. Jawa yang bilang merene mas, aku kangen jemput. Waduh, ternyata apa yang diceritakan di dunia neraka itu jahanam, kejam. Ternyata keadaannya berbalik. Waduh, syukur saya diberikan kesempatan untuk survei di neraka. Kalau ini saya lewatkan, kasihan. Kapan lagi? Akhirnya Dewa Yama, gimana? Kok jadi pilih surga atau surga? Tidak, saya pindah pilihan saya di neraka saja Dewa Yama. Kalau boleh hari ini tetapkan saya di sini, dia bilang. Gak mau nunggu besoknya, sabar. Hari ini kau harus nginap lagi sekali di kantor pusatku, kata Dewa Yama, sembari saya menyiapkan SK surat kematianmu besok. Bener, malamnya gak tidur tuh si Roh. Apa yang terjadi? Oh, esoknya dibuka password masuk pintu neraka, Triwidan buka, gelap gulita, rangan, tangisan, riti terjadi. Apa kita nggak salah masuk ini Dewa Yama? Bener ini. Passwordnya kan sama, betul. Kenapa bisa jadi kemarin promosi terakhir untuk neraka? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering terjebak dengan kenikmatan duniawi yang sesungguhnya promosi terakhir. Nikmat nyaman secara indriawi tapi menderita secara spiritual. Maka nyepi mengarahkan kita sedikit tidak sebelum mencapai satchit ananda swarupa, absolutisme di dalam sifat-sifat kedewataan kita. Marilah kita masuk di alam swarga, jalan yang terang. Asatuma satgamaya tamasuma jotir gamaya mertiormar ambritam gamaya. Inilah pesan saya pada pelaksanaan Hari Suci Nyepi 1946 di Jawa Timur. Mudah-mudahan kita kembali untuk mulat sarira, self understanding, self almost no self distraction untuk merusak diri kita. Masyarakat saya akhiri dengan Brahmasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih. Selamat malam.